Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kembali kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari sama-sama kita semua bangkit berdiri dan kita akan mulaikan ibadah ini dengan satu pujian yang berkata, betapa rindu hatiku kepadamu ya Tuhan. Kerinduan kita untuk kita bertemu dengan Tuhan, kerinduan kita untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus itu. Mari nyatakan melalui pujian ini. Haleluya. Betapa rindu hatiku. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia. Darah yang mulia. Dan sekarang ku layak menghampirimu. Haleluya. Kami angkat hati kami Tuhan. Hatiku menyembah Kau Tuhan. Ingin ku rasakan jambahan-Mu Tuhan. Curahkan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Mari dengan pujian ini kita mau nyatakan kepada Tuhan kerinduan hati kita. Haleluya. Kami rindu. Kami rindu Engkau Tuhan. Diam dalam hidup kami. Haleluya. Memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia. Dan sekarang ku layak menghampirimu. Mari sambil kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kami angkat hati kami Tuhan. Kami sembah Engkau. Engkau Tuhan. Haleluya. Ingin ku
Haleluya, 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 Yesus. Haleluya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami puji, kami agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang Allah yang layak kami puji, kami agungkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami mengaminkan pujian ini Tuhan. Hati kami penuh dengan rasa rindu Tuhan, kami perlu curahan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini Tuhan. Biarlah kami membawa hati kami Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian syukur kami boleh menjadi berkat untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kiranya Engkau juga mencurahkan kuasa-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan, di dalam hati setiap kami Tuhan yang rindu akan Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar kami akan memulaikan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Kau tolong, pimpin, sehingga jalannya ibadah ini seturut dengan kehendak Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Tolong kami semua juga diberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan memulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Tetap makin berdiri, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bukan oleh kuat, bukannya gagah kita lewati tahun ini, tapi karena oleh kekuatan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Mari naikkan pujian ini, kita katakan bukan oleh kuat, bukannya gagah. Bukan oleh kuat, Haleluya. bukannya gagah, melainkan oleh Roh-Ku firman-Nya. Bukan oleh kuat, bukannya Bukan gagah. oleh kuat, Amin. bukannya gagah, Melainkan oleh Roh-Ku firman-Nya. Tiap gunung dipindahkan. Haleluya. Dipindahkan. Tiap gunung dipindahkan. Tiap gunung dipindahkan oleh Roh-Ku firman-Nya. Bukan oleh kuat. Haleluya. Bukannya gagah, melainkan oleh Roh-Ku firman-Nya. Bukan oleh kuat. Amin, amin. Bukannya gagah, melainkan oleh Roh-Ku firman-Nya. Semuanya katakan, tiap gunung dipindahkan. Tiap gunung dipindahkan. Tiap gunung dipindahkan oleh Roh-Ku. Haleluya, firman-Nya. Tiap gunung dipindahkan. Tiap gunung dipindahkan. Tiap gunung dipindahkan oleh Roh-Ku firman-Nya. Mari semua katakan, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, Dia gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Yesusku, Allah mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja.
Haleluya. Dia tak pernah gagal. Amin. Karena dia Allah, dia yang berkuasa. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dia gunung batuku. Mari bersorak, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus kekuatanku, kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia, haleluya, ku tak akan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus hapuskan tetesan air mata. Amin. Air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia, haleluya, hatiku tidak akan pernah goyah. Goyah. Yesus kekuatan hidupku. Yesus kekuatanku dalam hidup ini. Yesus kekuatanku menghadapi semua. Bersama Dia, mari hatiku takkan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Ya, yang hapuskan tetesan air mata. Haleluya. Tetesan air mata. Yesus sembuhkan semua luka hatiku. Bersama Dia, bersama Dia, hatiku takkan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Bersama Dia, hatiku takkan goyah. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya. Terima kasih buat kekuatan Roh Kudus bagi kami Tuhan. Biarlah kerinduan akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus itu terus ada dalam kehidupan kita saudara-saudara. Dan melalui pujian ini Allah Roh Kudus penuhi kami. Kami rindu akan kekuatan dari kuasa Roh Kudus itu. Saudara-saudara, mari naikkan pujian ini dengan kerinduanmu kepada Tuhan. Tuhan, penuhi aku selalu dengan kuasa-Mu. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, supaya menjalani sepanjang tahun ini kuasa itu bekerja terus nyata dalam hidupku. Haleluya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Mari katakan ku sembah, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku
sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Melalui lagu ini Tuhan, inilah kerinduan kami. Penuhi kami, penuhi dengan kuasa-Mu. Haleluya. Penuhi kami. Kami rindu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku Tuhan, ubah hati kami. ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Sambil kita angkat tangan kepada Tuhan, kita sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, seluruh kehidupan kita untuk kita mau dengar lagi firman Tuhan. Firman itu memberikan kekuatan bagi kita. Firman itu menunjukkan jalan yang terbaik melalui sepanjang tahun ini lagi, saudara-saudara. Dan mari kita naikkan satu pujian, dan terlebih dahulu kau wanita, naikkan pujian ini bersama-sama. Ku rindu di setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Mari kau wanita, naikkan pujian ini. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Haleluya. Mari kaum pria bersama-sama. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari semua bersama-sama katakan, Engkaulah Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh.
Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami ya Tuhan. Mari teruslah Engkau berdaulat atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami milik-Mu ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami senantiasa menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian yang sudah kami naikkan, kami percaya menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan dengar firman-Mu ya Tuhan. Mari Allah Roh Kudus terus Engkau bekerja bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan kami mau hidup di dalamnya. Roh Kudus dan firman-Mu hidup menghidupi kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita kepada Tuhan karena kasih setia-Nya selalu menjadi bagian kita. Tema dari GPDI Kekraso, Ketapang, Kramat, dan Neo Soho bicara tentang Roh Kudus. Itu terambil di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-19, ayatnya yang kedua. Ayat ini disampaikan oleh Bapak Gembala. Kalau saya mau sederhanakan, dikatakan di ayat itu, sudahkah menerima Roh Kudus ketika percaya? Untuk dapat memahami akan hal ini, maka kita harus membacanya dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Percaya kepada Allah yang benar, maka ia harus menerima Yesus Kristus atau percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian dibuktikan dengan dibaptis dan akan menerima akan karunia Roh Kudus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum Yesus Kristus naik ke sorga, Dia berkata kepada murid-muridnya atau mereka akan menerima kuasa sebelum memulai pelayanan atau melaksanakan amanat agung yang ditugaskan kepada mereka, di mana mereka harus memberitakan Yesus Kristus dan menjadikan segala bangsa murid-murid Tuhan, dan kemudian yang menerima Injil itu dibaptis. Untuk memulai pelayanan, murid-murid harus menerima kuasa Roh Kudus. Bagi kita juga, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di tahun yang baru ini, tentu saja kita punya harapan baru, kita punya resolusi-resolusi yang ingin kita capai, kita punya target-target yang ingin kita wujudkan. Memang biasanya kita menyiapkan rencana-rencana atau step-step yang harus kita lakukan untuk mencapai apa yang kita inginkan di tahun 2025 ini. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita seperti yang disampaikan Yesus kepada murid-murid, bahwa mereka perlu akan kuasa Roh Kudus. Demikian pula kita perlu akan kuasa Roh Kudus.
Dalam ibadah daring ini, ayat pokok kita diambil di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama di ayatnya yang ke-8 dengan tema Roh Kudus menyatakan kuasa Allah. Roh Kudus menyatakan kuasa Allah. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun berada, kalau ada kesempatan atau bisa berdiri, silakan berdiri kita membaca ayat ini. Saya bacakan. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dalam pertemuan ibadah daring ini, saya akan menyampaikan akan dua hal, yaitu Roh Kudus menyatakan akan kuasa Allah dan kenyataannya dalam kehidupan kita. Roh Kudus menyatakan kuasa Allah dan kenyataannya itu di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Roh Kudus menyatakan kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, memperhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus atau ayat yang barusan kita baca, kita melihatnya bahwa dikatakan oleh Yesus, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kita dapat memahami bahwa Roh Kudus itu juga disebut sebagai roh kuasa. Roh kuasa. Ketika Roh Kudus turun, dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa. Jadi saya bisa melihat di sana bahwa Roh Kudus ini juga disebut sebagai roh kuasa. Barusan beberapa minggu yang lalu di bulan Desember kita memperingati akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ada begitu banyak ayat-ayat yang disampaikan. Rasanya salah satu ayat yang disampaikan kalau kita bisa lihat di dalam Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-35, maka kita dapat melihat dan ini mempertegas bahwa Roh Kudus itu juga disebut sebagai roh kuasa. Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-35. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ketika malaikat datang kepada Maria, ibu Yesus, menyampaikan tentang apa yang akan dialami, malaikat menyampaikan bahwa Roh Kudus itu akan turun. Dan dikatakan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jadi Roh Kudus, ketika Roh Kudus turun, ada kuasa. Maka daripada itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya mau menyebutkan bahwa Roh Kudus ini juga disebut sebagai roh kuasa. Dan ada ayat-ayat yang mempertegas akan hal itu di dalam Kejadian pasalnya yang pertama, di ayatnya yang kedua, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dilihat di sana, dikatakan Kejadian 1 ayatnya yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan dikatakan, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam terjemahan yang lain dikatakan kuasa Allah, roh Allah atau kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Roh Kudus menyatakan akan kuasa Allah. Roh Kuduslah kuasa Allah itu. Roh Kudus disebut roh kuasa. Dia bekerja dengan luar biasa seperti yang saya sampaikan. Ketika malaikat bertemu dengan Maria, kemudian ketika penciptaan, dan juga kalau Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian membaca di ayat-ayat yang lain, bagaimana
Roh Kudus disebut sebagai roh kuasa, menyatakan akan kuasa Allah yang luar biasa itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari contoh-contoh yang saya sampaikan, itu merupakan kenyataan perbuatan Allah yang sungguh luar biasa. Dan saya ingin sedikit memberikan gambaran betapa dahsyatnya kuasa Allah atau kuasa Roh Kudus itu. Dijelaskan di dalam Efesus pasalnya yang pertama, Efesus pasal yang pertama ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20. Luar biasa kuasa Roh Kudus. Dikatakan begini, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Coba perhatikan di sana, dengan membangkitkan dia, membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi kuasa Roh Kudus, kuasa yang dinyatakan dan dijelaskan di sini, kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus. Dan dikatakan kuasa mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi kuasa yang membangkitkan Yesus ini gambaran kuasa Allah. Kuasa yang membangkitkan Yesus, kuasa yang mendudukkan Yesus. Inilah kuasa roh. Kuasa roh yang kita percayai, yang diajarkan di dalam Alkitab. Dan kuasa Roh Kudus ini dikatakan bahwa ada di dalam hidup kita, ada di tengah-tengah kita. Kuasa Roh Kudus, roh dengan kuasanya atas hidup orang percaya. Nah, kemudian hal yang kedua, kenyataannya itu di dalam kehidupan kita. Apa bentuk dari pernyataan kuasa Roh Kudus? Atau sekali lagi saya katakan, kenyataan dari pernyataan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, selain dari hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, yang menggemparkan orang melihat akan kenyataan kuasa itu. Kita melihatnya di dalam kitab Korintus, ada 9 karunia roh. Ada karunia hikmat pengetahuan, ada mujizat, ada kesembuhan, dan hal-hal yang luar biasa yang Allah roh nyatakan, dan itu bisa membuat kegemparan. Orang akan terheran-heran ketika kuasa roh Allah itu dinyatakan, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tetapi dalam pertemuan ini, karena saya merasa bahwa sangat sering kita mendengar akan kenyataan 9 karunia roh yang tercatat di dalam Alkitab, dan hamba-hamba Tuhan banyak kali menyampaikan akan hal itu. Tetapi dalam pertemuan ini saya mau sampaikan kenyataan kuasa roh yang bekerja senyap atas kehidupan orang percaya. Kenapa dikatakan senyap? Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17. Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17, di situ dikatakan begini, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Seorang penolong, kita pahami bersama ini adalah Roh Kudus. Nah, penjelasannya di ayatnya yang ke-17. Dikatakan begini, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi dikatakan, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam
kamu. Jadi kenapa saya katakan ada penyataan kuasa Roh Kudus yang bekerja dengan senyap? Karena tidak semua orang bisa mengerti. Tidak semua orang bisa menerima. Tidak semua orang bisa mengenal akan pekerjaan roh. Hanya orang-orang tertentu saja yang mengalami akan pengalaman ini. Hanya orang-orang tertentu, dan dipastikan di dalam Alkitab bahwa kamu mengenal Dia. Sekalipun tidak bisa dilihat, tapi kita bisa mengenalnya. Dia bekerja dengan senyap atas hidup kita. Kita mau menunjukkan itu kepada orang-orang dunia yang tidak percaya, mereka tidak akan pernah mengerti, mereka tidak akan pernah memahaminya. Kalau sudah tidak mengerti, tidak memahaminya, bagaimana mungkin mereka akan mengenal akan Roh Kudus? Tetapi sekali lagi dikatakan bahwa kita mengenal Dia karena kuasa Roh Kudus itu bekerja atas kehidupan kita. Bagaimana atau contoh akan penyataan kuasa roh yang bekerja dengan senyap atas hidup kita. Saya kembali kita melihat di dalam Efesus pasal yang pertama ayatnya yang ke 18 dan 19. Gambaran akan kuasa Allah. Kuasa yang membangkitkan Yesus dan menempatkan Yesus. Nah, kuasa inilah yang bekerja atas hidup kita. Kita dibangkitkan oleh karya Roh Kudus ini. Roma pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-4. Kita perhatikan ayat ini. Ini sungguh sangat menarik untuk kita. Sehubungan dengan pekerjaan roh yang senyap atas hidup kita. Dikatakan begini, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya. Jadi, ternyata peristiwa yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu ketika Yesus mati, disalibkan, kemudian mati dan dikuburkan, pengalaman itu bisa menjadi bagian kita oleh kerja Roh Kudus. Oleh kerja Roh Kudus. Coba kita perhatikan. Lanjut dari ayatnya yang ke-4, Roma pasal 6. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, oleh kuasa Roh Kudus, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi ketika kita melakukan prosesi baptisan, maka apa yang dilakukan oleh Yesus, itu juga menjadi bagian kita. Yesus mati, Yesus dibangkitkan oleh kerja Roh Kudus atas hidup kita. Kita juga yang telah mati, kita dibangkitkan. Haleluya. Ini pekerjaan roh senyap. Sungguh sangat, saya mau sebut seperti sesuatu yang sangat misterius pekerjaan roh. Dan seperti itulah kerja roh atas hidup kita. Sangat senyap. Kemudian ada begitu banyak orang-orang yang skeptis berkata bahwa ketika orang lahir baru, dibangkitkan menjadi manusia baru, nggak ada bedanya. Memang ketika orang itu dibaptis, kemudian dia keluar dari kolam baptisan, memang tidak ada bedanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, nggak ada bedanya. Bukan berarti ketika dia lahir baru, kemudian dari orang tua menjadi muda kembali, dari kulit yang mungkin sudah, karena sudah umur, udah agak keriput, ketika dia dibaptis, dia keluar kemudian menjadi bersih kembali. Tidak, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Ketika seorang dibangkitkan kembali menjadi manusia baru, lahir baru, maka ada yang berubah atas hidupnya. Ini pekerjaan Roh Kudus. Yaitu apa? Coba kita lihat di dalam Efesus pasal yang keempat ayatnya yang ke-23. Efesus ayatnya ke-23 pasalnya yang keempat. Dikatakan begini, supaya kamu dibaharui, jadi menjadi manusia baru, ya, lahir baru,
Dikatakan di dalam apa? Di dalam roh dan pikiranmu. Tubuh kita masih seperti ini ketika kita melakukan prosesi itu, tetapi apa yang terjadi dalam roh kita dan pikiran kita diperbaharui. Inilah yang disebut sebagai lahir baru. Karena pekerjaan roh yang membuat kita menjadi baru. Roh kita dan pikiran kita diperbaharui. Bagaimana menjelaskan roh yang diperbaharui, pikiran yang diperbaharui? Ketika kita berdosa, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita mati karena dosa. Upah dosa adalah maut. Maksud dari mati di sini adalah bukan roh kita hilang, bukan. Tetapi maksud dari mati di sini adalah kita putus hubungan dengan Allah. Jadi ketika kita dilahirkan kembali, dibaharui oleh Roh Kudus, maka hubungan kita dengan Allah, Sang Khalik langit dan bumi, sumber kehidupan kekal, itu terhubung kembali. Haleluya. Dan pikiran kita diperbaharui. Maksud dari di pikiran kita diperbaharui adalah Allah menaruh firman-Nya, Tauratnya di dalam batin kita, di dalam hati kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita bisa membedakan yang berkenan kepada Allah dan yang tidak berkenan kepada Allah. Sehingga kita bisa mengerti bersama mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita bisa mengerti bersama mana dosa, mana tidak dosa. Kenapa? Karena ada firman yang karena perbuatan roh tertulis di dalam batin kita, di dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika firman Allah ada di dalam kehidupan kita, maka kita mau katakan bahwa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita berguna bagi kita untuk kehidupan saleh kita. Itu berguna. Dalam perjalanan hidup kita berguna untuk kehidupan saleh kita. 2 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga di situ dikatakan, karena kuasa ilahinya atau kuasa Roh Kudus telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita bisa melihat di sini bagaimana pekerjaan roh yang dengan senyap bekerja atas hidup kita. Kita dijadikan manusia baru, kita lahir baru. Lahir baru di mana? Lahir baru di dalam roh kita dan batin kita. Ada firman sehingga kita bisa membedakan yang berkenan kepada Allah dan yang tidak. Maka daripada itu Rasul Petrus dia berkata bahwa memang Roh Kudus itu berguna untuk kehidupan saleh kita. Kehidupan kudus kita Bapak Ibu. Dengan adanya pekerjaan senyap Roh Kudus atas hidup kita, maka dalam perjalanan hidup ini kita dapat menjaga kekudusan. Dalam perjalanan hidup ini kita akan berusaha saleh. Kesalehan dalam berbisnis. Kesalehan di dalam berumah tangga. Kesalehan dalam bekerja. Kesalehan dalam melayani, bertindak dan berkata-kata. Ini kerja senyap Roh Kudus. Karena dialah yang memberikan pengertian kepada kita mana yang benar, mana yang tidak benar. Kerja senyap Roh Kudus begitu luar biasa. Dan hal yang lain Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kerja senyap Roh Kudus itu luar biasa. Kepada orang-orang yang tidak percaya pun ada kerja senyap Roh Kudus. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Kalau kita melihat dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15. Orang yang tidak percaya ada kerja Roh Kudus sebenarnya.
2 Korintus 3 ayat 14 dan 15. Di situ dikatakan begini, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, itu tampak disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Mereka tidak mau percaya apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Karena ada selubung. Gitu. Nah, selubung ini bisa dibuka oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja. 1 Korintus 12 ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan begini, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Jadi ketika orang yang tidak percaya datang Roh Kudus membuka selubung itu, kemudian baru mereka bisa mengerti. Baru mereka bisa memahami, baru mereka bisa menerima dan percaya Yesus Kristus. Atau menjadi pengikut Yesus. Mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Roh Kudus, kuasa Roh Kudus bekerja senyap. Memperbaharui hidup kita dan juga bekerja senyap bagi mereka-mereka yang tidak percaya. Siapapun di luar sana yang mendengar Injil Kerajaan Allah, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Luaskan Roh Kudus bekerja atas hidupmu, sehingga engkau dapat mengerti bahwa hidupmu telah diselamatkan ketika engkau percaya kepada Yesus Kristus. Hal-hal yang lain Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kerja senyap kuasa Roh Kudus atas kehidupan kita. Ketika kita menjalani hari-hari ini, ada begitu banyak tantangan. Kita seperti dikatakan sedang berjuang menghadapi hidup ini. Ada begitu banyak beban, ada begitu banyak tekanan, ujian, pencobaan kita alami. Tetapi kerja senyap Roh Kudus itu juga dikatakan di dalam Kolose 1 ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika kita menjalani hidup ini, kerja senyap kuasa Roh Kudus atas kehidupan kita membuat kita mampu menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kita tidak mudah menyerah. Kita tidak mudah putus asa. Kita tidak mudah kecewa ketika kita menjalani hidup ini. Kenapa? Ada kerja senyap kuasa Allah atas hidup kita. Kuasa Roh Kudus atas kehidupan kita. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, menjalani tahun yang baru ini, percayalah, di dalam hidupmu tinggal diam Roh Kudus. Kuasanya mau bekerja atas hidup kita. Dan kuasanya sementara bekerja atas hidup kita. Jangan kita berpikir bahwa kuasa Roh Kudus itu hanya perkara-perkara yang spektakuler. Mujizat yang luar biasa. Itu bisa dia lakukan. Tetapi ingatlah, dia ada di dalam hidupmu. Bekerja, menolong, membantu engkau untuk menjalani hidup ini. Dan percayalah, kita akan melihat hal-hal yang indah yang meneguhkan iman percaya kita kepadanya. Roh Kudus menyatakan kuasa Allah atas hidup kita. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita berdiri semuanya. Roh Kudus menyatakan kuasa. Jika Roh Kudus ada dalam hidup kita, berarti kuasa Allah ada dalam hidup kita. Kuasa Tuhan hancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan hancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan hiburkan hatiku. Amin Tuhan.
angkat susah, angkat susah, hatiku dapat glori, hatiku dapat glori. haleluya. Semua baru, waktu Yesus datang, waktu Yesus benar datang. kuasa Tuhan hancurkan kuasa iblis. Tuhan hancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan hiburkan hatiku. Angkat susah. Katakan ini dengan iman. Amin Tuhan. Hatiku dapat glori. Semua baru, waktu Yesus datang, waktu Yesus datang. lagi kuasa Tuhan hancurkan kuasa iblis. Benar Tuhan, hancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan hiburkan hatiku. Angkat susah, hatiku dapat glori. Semua baru, waktu Yesus datang. kuasa Tuhan, Kuasa Tuhan Roh-Mu ada dalam hancurkan hidup kami ya kuasa Tuhan. iblis. Memampukan kami untuk menanggalkan manusia lama kami. Haleluya. Kuasa Tuhan atas hidup kami ya Tuhan, menggantikan kesusahan kami dengan penghiburan daripada-Mu. Benar Tuhan, haleluya. Kami tahu semua baru, waktu Engkau datang. Lagi kuasa Tuhan hancurkan kuasa iblis. Haleluya. Kuasa Tuhan Kami percaya akan hal itu Tuhan. hancurkan kuasa Membangkitkan kami, menjadikan kami manusia baru, memperbaharui hati dan pikiran kami ya Tuhan. Roh dan pikiran kami, ini kerja Roh-Mu. Haleluya, haleluya. angkat susah, Benar Tuhan, hatiku benar dapat Tuhan, benar glori. Tuhan. Yesus, haleluya, Waktu Yesus haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mengerti akan kenyataan kuasa Roh. Kami mengerti bahwa Roh Kudus berdiam atas hidup kami. Kami mengerti bahwa ada kuasa Allah yang bekerja atas hidup kami ya Tuhan. Menghadapi tahun 2025, ada begitu banyak hal yang kami rencanakan ya Tuhan. Ada target-target yang ingin kami capai. Kami tahu kami tidak sanggup. Kami butuh Roh-Mu ya Tuhan.
Haleluya. Kami mengerti juga Tuhan, ketika menjalani hidup ini Tuhan, ada begitu banyak ujian, ada begitu banyak pencobaan, ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak hambatan, ada begitu banyak tantangan. Tuhan, Tuhan. Tapi kami bersyukur ada kuasa Allah, ada roh kuasa itu dalam hidup kami ya Tuhan. Roh inilah yang membuat kami bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kami tidak mudah menyerah, kami tidak mudah putus asa. Ada pengharapan karena kerja Roh. Haleluya. Penuhilah kami, kuasailah kami ya Tuhan dengan Roh-Mu. Kami mau hidup oleh Roh, hidup di bawah pimpinan Roh. Haleluya, itu berarti Tuhan, kami hidup dalam kuasa Allah, dalam lingkupan kuasa Allah. Haleluya. Kuasa apakah yang sanggup melawan kuasa Allah? Kekuatan apakah yang sanggup melawan kekuatan Allah yang ada dalam hidup kami? Haleluya. Haleluya. Kami yakin Allah bersama dengan kami. Haleluya. Kuasa Tuhan, Benar Tuhan. hancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan, hiburkan hatiku. Angkat susah, hatiku dapat glory. Semua baru waktu Yesus datang. Dia kuasa, Dia kuasa. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan, Engkau punya kuasa. Dia kuasa, Dia kuasa. Kami yakin. Ku tahu Dia kuasa. Ku tahu. Ku tahu Tuhan kuasa. Pasti menolong Tuhan, saya. pasti Tuhan. Dia kuasa. Engkau Dia berkuasa. Ku tahu Dia Haleluya. kuasa. Ku tahu Kami tahu Tuhan sebab kami kuasa sudah mengalaminya menolong Tuhan. saya. Amin Tuhan. Hiburkan hati susah, Haleluya. ikatan terlepas, yang timpang dapat jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, Dia kuasa. Ku tahu Dia kuasa. Ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Amin Tuhan. Dengan keyakinan Dia kuasa, Dia dengan iman kuasa. kami Tuhan. Ku tahu Dia kuasa. Ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Dia kuasa, Dia kuasa. Ku tahu Dia kuasa. Ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang timpang dapat jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, Dia kuasa. Ku tahu Dia kuasa. Ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang timpang dapat jalan, yang
ikatan terlepas, yang timpang dapat jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang timpang dapat jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Ku tahu Tuhan kuasa menolong saya. Haleluya. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan, luar biasa Tuhan. Hadir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mendengar akan pengajaran firman Tuhan tentang Roh Kudus menyatakan akan kuasa Allah. Kami dapat mengerti, kami dapat memahami bahwa penyataan-penyataan akan kuasa Allah dikerjakan Roh Kudus. Roh Kudus itulah disebut sebagai roh kuasa. Dan kami sungguh bersyukur ya Tuhan, roh kuasa itu ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sudah menjadi pengalaman dalam perjalanan iman kami. Kami melihat bagaimana pekerjaan kuasa roh memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk menghadapi hidup ini ya Tuhan. Itu sebabnya untuk tahun 2025 ini ya Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena Allah, roh ada dalam hidup kami ya Tuhan. Kuasa dari tempat yang maha tinggi ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa kepada Engkau. Allah lah yang memberkati setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada, segala usaha mereka, mata pencarian mereka, pelayanan dan kesaksian dan pendidikan mereka ya Tuhan. Kami percaya semuanya diberkati oleh Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil karena kuasa roh menolong dan memampukan mereka ya Tuhan. Kalau mungkin ada umat Tuhan yang lagi dalam keadaan sakit, biarlah Allah lah yang melawat mereka dan menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada kesusahan ya Tuhan, hiburkan mereka dan kuatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami berdoa kepada Engkau untuk pelayanan di GPDI Kraso ini ya Tuhan. Dari Bapak Gembala, Bapak Ibu Wakil Gembala kami, dan seluruh hamba-hamba Tuhan majelis yang ada. Tuhan tolong urapi kami dengan kuasa roh-Mu, supaya dalam pelayanan ini dapat memuliakan nama-Mu, dan apapun yang dilakukan dalam pelayanan ini benar-benar dapat berhasil. Banyak-banyak jiwa dapat bertumbuh dewasa dan banyak-banyak jiwa dapat percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami juga berdoa kepadamu untuk kota dan bangsa ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan pemerintah kami dalam usaha-usaha mereka, mensejahterakan kami ya Tuhan. Beri hikmat akal budi atas hidup mereka ya Tuhan, supaya apa yang menjadi kesejahteraan dari kota dan bangsa ini dapat juga menjadi kesejahteraan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau bekerja dengan luar biasa dalam ibadah daring ini. Dan saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuasa dari Allah Roh Kudus selalu menjadi bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Kita terima berkat ini dan kita akhiri ibadah daring ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.